Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah iseng mencoba membeli keong mas. Jadi ini saya beli keong masnya itu dari Jawa Barat ya. Jadi sampai sini kira-kira ini menggunakan ekonomi, jadi agak lama. Jadi kira-kira 3 harian, 3-4 harian baru sampai. Nah, alhasil ini sudah kondisinya tidak layak ya. Apa itu? Sudah agak bau, bau busuk. Nah ini packingnya seperti itu ya, jadi tidak pakai oksigen kalau nggak salah, ini cuma gelas sama air. Ini tidak ada oksigennya dan rapet itu. Mungkin kalau 1 minggu sudah metong semua kali kalau 1 minggu sampai ke sini. Oh, ternyata nggak ada airnya, jadi cuma dikasih sabut kelapa sama daun pisang kering. Nah itu ada yang mati satu, itu cangkangnya tidak ada isinya. Mati nih, tidak ada isinya. Wujudnya dari keong mas tersebut. Jadi keong mas ini saya iseng aja beli di Shopee ya. Jadi kalau nggak salah ini dari Jawa Barat. Nah ini keongnya kalau nggak salah harganya mungkin kalau nggak 1.000 sekitar 2 ribuan. Jadi mati satu. Ini nggak ada cangkangnya, nggak ada isinya maksudnya. Ini isinya keluar ya. Nah ternyata tadi itu, bukan tadi, apa itu, packingnya itu tanpa oksigen, cuma ini aja. Kemudian dikasih plastik, kemudian dikasih ini kayak apa, ini sabut kelapa sama daun pisang kering. Nah mungkin dia kehabisan oksigen atau apa ya. Nah kemudian mati satu dan bau. Nah ini sisanya. Nah ini masih, tadi saya lihat ada yang masih hidup ya, masih lengket, tapi nggak tahu nih yang bertahan berapa banyak, karena memang saya beli ini yang masih hidup nih, masih ada gerakannya tadi. Karena saya beli banyak itu karena biar kemungkinan hidupnya masih ada. Mungkin dari ini kalau nggak salah 10-an, mungkin masih sisa sekitar 2 atau 3 yang hidup, itu sudah lumayan. Karena fungsinya saya pakai hanya untuk membersihkan akuarium aja, akuarium yang besar. Jadi sekitar tahun 90-an kalau tidak salah, itu saya masih ingat bahwa keong seperti ini itu dipakai untuk membersihkan akuarium. Jadi saya masih ingat itu, waktu itu saya lihat akuarium di tempat tetangga saya. Nah tetangga saya itu memakai keong ini untuk membersihkan akuarium. Namun dia punya kelemahan, yaitu dia mudah sekali beranak pinak. Jadi kalau misalnya keong ini sepasang, dia nanti akan bertelur, kemudian telurnya itu bentuknya warna pink, banyak banget nanti lengket di sini. Nah kemudian nanti dia akan jadi ribuan atau banyak banget. Nah itu yang menjadi hama. Jadi ada juga dulu itu teman saya, dia akan punya kolam. Nah kolamnya itu diisi keong seperti ini, ikan-ikan dan keong. Nah kemudian keongnya tuh beranak pinak. Nah kemudian dia buang ke kali. Kalinya itu ternyata untuk irigasi sawah. Nah alhasil sawahnya itu penuh dengan keong seperti ini. Nah keong ini sangat rakus sekali, dia memakan apa itu, memakan rumput seperti padi-padian, daun-daunan, pokoknya memakan daun-daunan seperti padi. Dan akhirnya itu tadi ya mengganggu panen saja. Karena zaman dahulu kan orang tidak tahu ini dimanfaatkan untuk apa. Padahal awalnya keong ini dimanfaatkan sebagai pakan alternatif ya. Jadi dia ini mulai muncul di tahun 1980-an. Nah keong ini kan kalau tidak salah dia berasal dari Amerika Selatan. Nah fungsinya diimpor itu tujuannya untuk pakan alternatif, namun masih kalah. Karena di Indonesia ini kan kaya ya, kaya akan protein banyak lah. Jadi tinggal tebar jaring
ke sungai aja sudah dapat protein ya. Atau misalnya kalau tinggalnya di pedesaan, tinggal masuk ke hutan, pasang jerat, nah besoknya dapat sesuatu, entah rusa, entah eh, babi hutan bagi yang pemakan, yang bisa makan babi kan. Dulu saya waktu tinggal di pedalaman Kalimantan juga kayak gitu. Jadi tinggal tebar jala juga sudah dapat ikan, tinggal pasang jerat, nah besoknya sudah ada yang dapat. Nah tetapi itu dulu, nggak tahu kok kalau sekarang kan sudah mulai rusak ya, jadi hutannya sudah mulai rusak, sudah mulai jadi industri, entah buat tambang, entah buat perkebunan dan sebagainya, jadi mulai menipis. Nah oleh karena itu keong ini sekarang ini banyak sekali dibudidaya. Kalau di Indonesia belum populer, namun kalau kita lihat misalnya di Thailand, di Filipina mungkin, di Filipina, kemudian di mana lagi ya, di Cina mungkin, atau di mana itu. Nah keong ini mulai banyak dibudidaya untuk dibikin bikin apa ya, pokoknya dibikin masakan lah. Bisa juga untuk pakan ternak. Jadi ini awalnya hama, awalnya muncul sebagai pakan alternatif tapi gagal, kemudian berkembang menjadi hama, namun ini bisa juga di masa depan akan menjadi lagi sebagai sumber pakan alternatif atau sumber protein ketika kita melihat alam mulai rusak, kemudian mulai banyak sekali ya pokoknya pedesaan yang mulai berubah ya jadi perkotaan, mungkin mulai sawahnya tergusur oleh pembangunan sana sini, nah atau pertanian peternakannya mulai tergerus. Nah si keong ini sekarang ini mulai menjadi salah satu alternatif untuk protein ya. Jadi di negara-negara seperti di Thailand atau di Filipina itu sudah mencoba untuk membudidaya ini. Jadi saya pernah lihat itu di TikTok atau di YouTube itu. Jadi semacam kayak dam sumur itu, jadi bulat seperti ini. Nah isinya di dalamnya itu isinya keong emas semua. Entah yang dimakan keongnya atau telurnya saya kurang tahu. Pokoknya cuma lihat sekilas gitu aja. Di mana itu di Kalimantan sendiri, waktu saya pernah tinggal di sana, itu keong ini biasanya dibikin kayak rica-rica. Jadi selain keong tutut yang asli Kalimantan yang bentuknya hitam, lonjong bulat itu, bukan lonjong sih, bukan bulat, lonjong hitam. Nah itu biasanya juga keong seperti ini juga ada. Ini keong hama, jadi banyak banget di mana-mana. Nah ini biasanya juga dijadikan rica-rica. Jadi kalau keong tutut itu mungkin sangat mudah untuk membuat rica-rica. Jadi tinggal dipotong di bagian ininya, kemudian tinggal disedot. Satu hari diendapin biar kotorannya keluar, kemudian besoknya baru dimasak. Kemudian nanti disedot dari atas. Kalau untuk keong ini sepertinya harus dikeluarin dulu ya, dikeluarin dulu dari cangkangnya, kemudian dihilangin lendirnya kalau tidak salah, untuk mengolah keong ini, keong emas tersebut. Nah kenapa keong ini sudah tidak populer lagi untuk dekorasi akuarium ya, untuk pembersih akuarium, karena keong ini sangat rakus ya. Kalau untuk aquascape itu dijamin tanaman akan habis, tanaman aquascape-nya akan habis. Jadi ini kurang populer untuk peminat aquascape. Nah biasanya nanti juga keong ini akan membesar, otomatis kurang menarik ya. Nah kenapa saya membeli ini fungsinya nanti akan saya pakai untuk akuarium cana aja. Jadi keong-keong yang masih hidup ini nanti saya pakai untuk membersihkan keong cana. Nah, misalnya bukan keong cana, ikan cana.
Nah, sebaiknya kalau untuk akuarium atau untuk membersih itu jangan pelihara lebih dari satu ya. Pelihara satu aja, takutnya nanti berkembang biak dan malah jadi hama. Nah, rencana akan saya masukkan ke sini satu. Ini yang kecil. Ini Asiatica tinggal satu biji aja. Belum laku-laku ya. Ini karena mentalnya agak ngedon. Jadi pembeli kurang tertarik kalau untuk ikan cana yang mentalnya ngedon kayak gini, deker gini, apa? Tiarap. Nah, kan panik kayak gini kan ini orang kurang tertarik. Jadi ini yang belum laku-laku. Kalau yang lain sudah sold. Nah, kemudian akan saya taruh di sini satu. Ini baru saya pindah ya, jadi kurang apa ya? Nah, masih kuncup, masih adaptasi. Jadi ikan cana nih dia ini kalau kita pindah, biasanya dia awal-awal itu akan stres kayak gini karena dia masuk ke rumah baru ya ibaratnya. Jadi dia masih butuh adaptasi. Jadi butuh adaptasi lingkungan, air, atau adaptasi tempat sudutnya itu dia tinggal di mana. Jadi dia ini masih belum apa ya, belum stabil. Mungkin 1 minggu atau berapa minggu lagi dia akan mulai apa galak lagi. Kalau berhasil adaptasinya, kalau gagal adaptasi malah nanti bisa metong ya, karena memang ini kan aslinya ikan liar ya. Jadi ikan liar kan ya kayak gitu, susah sekali untuk menjinakkannya. Jadi aslinya kan ikan ini kan tangkapan liar, jadi ya memang kayak gini ikan tangkapan liar itu. Jadi kemarin saya pindah dari sini tuh yang sudah bisa makan pelet kucing itu, saya pindah di sini karena tempatnya terlalu rendah. Jadi kalau kita mau lihat harus nunduk-nunduk. Nah, terus saya pindah ke sini tempatnya malah terlalu tinggi. Nah, tapi ini masih adaptasi, ini masih butuh waktu lama untuk mungkin performanya naik lagi. Nah, akan saya masukkan keongnya nanti di sini satu. Nah, kemungkinan ini akan habis nanti dimakan si ganggang ini. Ya, tapi ya tidak masalah kan ini kan juga hama kan. Di alam liar kan ganggang ekor tope ini juga hama. Nah, hama versus hama. Keong apa ekor tope versus keong mas. Nah, ini saya masukkan aja. Nah, kemudian satu lagi akan saya masukkan dua lagi ya, dua lagi saya masukkan ke kolam, bukan kolam apa, akuarium koi ya. Jadi ini akuarium koi. Jadi ini ada yang kemarin order ikan koi. Nah, akhirnya saya beli koi juga padahal saya tidak jualan ikan koi. Nah, kemarin kan ada yang order kebetulan. Nah, ini sisanya karena kemarin saya beli kok nggak salah 50-an ekor. Nah, orangnya ngambil kok nggak 30 atau berapa ekor, ini sisanya. Ini masih saya rawat. Nah, ini akan saya masukkan ini untuk membersihkan lumut-lumut yang di sini. Karena saya males pakai sapu-sapu. Kok sapu-sapu tuh kadang suka ganggu, nempel-nempel di sirip ikan ini, nyedotin lendirnya itu. Kadang ikannya malah stres, disedotin sama ikan sapu-sapu. Jadi saya pakai ini. Tapi katanya tidak rekomendasi juga, katanya suka bukan suka apa itu, kotorannya terlalu banyak untuk keong ini. Tapi saya belum pernah coba. Nah, akhirnya saya coba dulu apakah berhasil. Nah, saya masukkan aja nih satu. Nah, terakhir akan saya masukkan ke sini tank cana maru lagi. Jadi ini cana maru yang kemarin itu ada di konten saya yang judulnya tentang pokoknya ikan cana ya, atau mencoba memberi makan ikan cana dengan pelet kucing ya. Ini yang dulu mentalnya ngedon. Sekarang malah kebalik. Ini yang mentalnya sudah bagus. Yang mentalnya bagus malah ngedon karena gara-gara saya pindah ya. Saya pindah tank akhirnya malah ngedon. Nah, ini sudah bagus nih. Ini kira-kira
mulai stabil itu ketika saya taruh di sini selama 2 minggu, baru dia mentalnya mulai ada ya. Jadi mulai nggak takut sama orang. Kalau kemarin itu waktu saya awal-awal pindah, nah seperti ini ngedon kayak gini apa mentalnya drop seperti ini. Nah ini keongnya sudah mulai jalan-jalan, semoga dia membersihkan karena ini kalau tidak saya bersihkan ini ada kayak bintik-bintiknya nih, bintik-bintik nggak bagus. Ntar saya cek dulu pakai lampu. Nah bintik-bintik kayak lumut ini harus dibersihkan oleh keong atau digosok. Tapi kalau gosok malas karena kadang ikannya ini panik ya, suka loncat-loncat. Nah takutnya nanti malah kacanya retak atau ikannya terjun bebas ke bawah. Nah kemudian akan saya kasih aja yang ukurannya kecil, karena ini yang sudah kelihatan tanda-tanda kehidupannya, jadi dah lengket. Di sini kita tarik, nah ini berarti dia hidup ya. Saya akan masukkan di sini, semoga tidak dimakan. Nah tidak dimakan ya. Waduh, dimakan lagi. Oh, dimakan tapi dimuntahin ya, mungkin karena terlalu besar jadi aman. Semoga dia tidak bisa membalik badannya ya. Nah itu kayaknya bisa nggak ya membalik badannya tuh. Jadi itu tadi pengalaman saya membeli keong emas. Kenapa beli ya, karena iseng aja ya. Yang kedua juga membantu UMKM ya, jadi beli-beli produknya UMKM biar uangnya muter ya, jadi uangnya muter, nanti siapa tahu orang yang kita beli produknya tersebut juga nanti beli di warung lain, jadi saling terjadi simbiosis mutualisme, akhirnya ekonomi nanti jadi bagus ya, jadi ekonomi bisa membaik lah intinya itu ya. Jadi kalau ekonomi membaikkan berarti ya jualan kita makin laris ya. Kalau ekonomi bahkan berarti jualan kita makin laris. Dan sampai di sini saja untuk tema hari ini. Jadi yang lainnya itu ini kayaknya yang ngambang-ngambang ini tidak selamat, ini kayaknya ngambang-ngambang ini mungkin nah ini ngambang ini kayaknya tidak selamat ya. Nanti saya cek lagi apakah ada kehidupan. Jadi sampai di sini saja. Oke, terima kasih sudah menyimak. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.